Eternal Secret King, Chapter 96. Bab 96, Metode Pengumpulan Roh yang akan mengubah dunia. Master Refinement Senjata memiliki persepsi roh, rasa yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama melalui penyempurnaan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berharga. Tentu saja tidak mungkin Suzimo bisa mencapainya hanya dengan memulai penyempurnaan senjata kurang dari 3 bulan. Namun, dia juga memiliki persepsi roh. Perasaannya yang tajam terhadap bahaya, apakah mungkin menggunakan persepsi rohnya untuk mengumpulkan roh? Mengumpulkan Spirit Fire level 3 merah di telapak tangan kanannya, Suzimo menghangatkan tripod. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan biji emas murni dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam tripod senjata bersama dengan bahan lainnya dan mulai melebur. Di bawah panas yang tinggi dari api roh level 3, material di tripod senjata berubah menjadi cairan dengan sangat cepat dan mulai menggelembung. Spirit Ki merembes keluar dari material, berputar-putar di dalam weapon tripod. Kotoran di dalam bahan sedang dibersihkan serta dipadatkan. Tak lama kemudian, peleburan berakhir. Memadamkan api rohnya, Suzimo beristirahat sambil menunggu suhu di dalam tripod turun untuk menempa. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menciptakan sepasang tangan roh, meraih tripod senjata untuk membuatnya. Tak lama, bentuk pedang terbang muncul di weapon tripod. Langkah keempat, penempaan. Api roh level 3 muncul sekali lagi, memanaskan pedang terbang ke keadaan merah saat Suzimo memukul ke dalam. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 bulan untuk membiasakan diri dengan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Saat ini, dia sangat berpengalaman sehingga setiap langkah mengalir seperti air tanpa penundaan. Dalam waktu 15 menit, penempaan selesai. Dia berada di langkah paling penting sekali lagi, pengumpulan roh. Menghembuskan napas, Suzimo mengerutkan kening. Dia telah gagal berkali-kali pada langkah ini dan telah menghancurkan banyak pedang terbang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Persepsi roh, bahaya, pengumpulan roh, kegagalan, pedang terbang hancur. Semua istilah itu dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar dengan cahaya terang. Dia baru saja memikirkan sebuah ide. Jantung Suzimo berdebar tak terkendali saat matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ide itu bisa menghilangkan masalah pengumpulan roh dan faktanya, dia bahkan mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100% melalui itu. Bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut yang dapat membuat senjata roh tingkat tinggi tidak akan berani mengklaim tingkat keberhasilan 100% untuk membuat senjata roh tingkat rendah. Mereka hanya akan berani mengklaim bahwa mereka memiliki kemungkinan sukses yang tinggi. Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo tiba-tiba menjauhkan tripod senjata. Secara teori, pengumpulan roh harus dilakukan di dalam weapon tripod. Alasannya karena tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Jika mereka gagal, pedang terbang itu akan meledak di tempat dan pecahannya akan menyebabkan kerusakan besar di sekitar. Semakin banyak pola roh berkumpul, semakin merusak dampak ledakan jika pengumpulan roh gagal. Bahkan, itu bahkan mungkin membahayakan nyawa master penyempurnaan senjata. Jika itu dilakukan di dalam tripod senjata, pecahan pedang terbang yang patah hanya akan mengenai dinding tripod senjata dan master penyempurnaan senjata tidak akan terluka. Sekarang setelah Suzimo melepaskan tripod senjata, dia mengekspos dirinya sepenuhnya pada potensi bahaya. Ini adalah langkah yang terlalu berbahaya. Jika ada senior sekte yang melihat ini, mereka pasti akan mencoba menghentikan Suzimo. Namun, kilau di mata Suzimo semakin kuat saat ini. Dia akan mengekspos dirinya pada bahaya sebanyak mungkin, dengan begitu, persepsi rohnya akan melepaskan potensi penuhnya. Suzimo memanipulasi ki roh tebal di sekitarnya dan menyalurkannya ke arah pedang terbang. Tiba-tiba, rasa bahaya terdengar di benaknya. Seketika, dia menghentikan pembuatan pola rohnya. Pedang itu tidak berubah dan tidak rusak. Suzimo menghela napas lega. Jika dia melanjutkan lebih awal, pedang terbang itu akan meledak di tempat. Persepsi rohnya telah memberitahunya tentang bahaya sebelumnya, jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Menyesuaikan diri, Suzimo menyalurkan semangat ki ke arah pedang sekali lagi. Peringatan lain, menghentikan gerakannya, dia terus menyesuaikan diri tanpa terburu-buru. Selama periode waktu berikutnya, Suzimo terus menguji air dengan mengumpulkan roh, meninggalkan setiap kali dia merasakan bahaya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Akhirnya, pola roh pada pedang itu jelas, tetapi Suzimo tidak merasakan adanya bahaya. Pola roh sedang terukir, berdengung. Dengan sedikit getaran, pedang itu mengeluarkan suara dering bersih yang bergema di seluruh gua. Kesuksesan, pola roh yang jelas terlihat berkumpul di pedang, berkilauan cerah. Meskipun itu hanya senjata roh tingkat rendah, dia telah membuatnya sendiri. Rasa bangga yang belum pernah ada sebelumnya muncul di hati Suzimo saat dia melihat pedang terbang yang melayang tidak terlalu jauh. Master Refinement senjata berada dalam bahaya ledakan pedang terbang dari pertemuan roh yang gagal. Namun, dengan persepsi rohnya, Suzimo bisa merasakan bahaya itu sebelumnya. Itu mirip dengan firasat dari upaya pengumpulan roh yang gagal sehingga dia bisa meninggalkannya dan menyesuaikan diri untuk upaya baru. Metode pengumpulan roh ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dan juga sulit untuk ditiru. Itu adalah metode pengumpulan roh yang unik hanya untuk Suzimo. Saat itu, Suzimo belum mengetahuinya. Namun, tindakannya melepaskan tripod senjata adalah sesuatu yang akan memiliki dampak besar di masa depan penyempurnaan senjata di mana master penyempurnaan senjata yang tak terhitung jumlahnya akan mencoba untuk meniru. Saat pedang merah mengumpulkan pola rohnya, ki roh di sekitarnya cukup untuk pola kedua. Sebuah pemikiran berani terlintas di benak Suzimo. Karena dia bisa memiliki tingkat keberhasilan 100% dengan metode pengumpulan roh ini, dia bisa mencoba 2 pola roh untuk membuat pedang terbang kelas menengah. Menyusun dirinya sendiri, Suzimo terus memanaskan pedang terbang yang berkilauan merah. Swoosh, roh ki melonjak dan berkumpul menuju pedang. Tidak, sebuah peringatan terdengar di dalam benaknya saat dia menghentikannya segera. Itu adalah siklus gagal dan upaya yang sulit. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu dan dia belum berhasil. Setiap upaya menghasilkan peringatan baginya. Saat ini, ki roh di dalam Suzimo hampir habis dan dia juga lelah secara mental. Dia tidak bisa lagi bertahan. Sepertinya aku terlalu memikirkan penyempurnaan senjata, Suzimo menggelengkan kepalanya. Tepat setelah dia menciptakan senjata roh tingkat rendah, dia mengalami halusinasi sesaat bahwa dia akan dapat membuat senjata roh tingkat tertinggi miliknya sendiri tidak lama lagi. Sekarang, dia tahu bahwa pemikiran naif itu terlalu idealis. Tapi bagaimanapun juga, membuat senjata roh tingkat rendah tidak lagi menjadi masalah bagi Suzimo.
Selain itu, dia bahkan telah menciptakan metode pengumpulan roh yang unik untuk dirinya sendiri. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, harinya pasti akan tiba di mana dia bisa membuat senjata roh tingkat tertinggi. Sambil menghela napas lega, Su Zimo mencelupkan pedang terbang merah ke dalam air dingin untuk langkah terakhir, pendinginan. Sing, saat pedang terbang bertemu dengan air dingin, uap putih mengepul keluar saat energi yang diciptakan melalui campuran panas dan dingin mengeraskan pola pedang dan roh. Melihat pedang terbang yang luar biasa tajam berkilauan di telapak tangannya, Su Zimo menyeringai. Eternal Secret King, Chapter 97. Babak 97, Penyempurnaan Eliksir Pemula. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo tidak terburu-buru meninggalkan guanya. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap mengasingkan diri untuk mempraktikkan metode pengumpulan roh yang dia ciptakan sendiri. Seperti yang dia duga, dia benar-benar mampu mencapai tingkat keberhasilan 100% untuk pengumpulan roh setelah melepas tripod senjata. Sayang sekali dia hanya bisa membuat satu pola roh setiap saat. Dia belum berhasil pada pola semangat kedua. Awalnya, Su Zimo mengira bahan yang digunakan adalah penyebabnya. Namun, dia masih belum bisa menciptakan hasil apapun bahkan setelah menggunakan pure gold crystal. Bingung, dia memutuskan untuk menghentikan usahanya menyempurnakan senjata untuk sementara waktu. Kemenangannya di akhir tahun Weapon Peak dipastikan dengan tingkat keberhasilan 100% dalam menciptakan senjata roh tingkat rendah. Dia memiliki 6 bulan lagi dan dia masih harus meningkatkan kultivasinya, mempelajari teknik bertarung dan penyempurnaan ramuan. Menuju ramuan pemurnian, Su Zimo tidak memiliki pengetahuan. Namun, dia tidak berniat membual tentang prestasinya saat ini. Fakta bahwa dia mampu membuat senjata roh tingkat rendah setelah hanya 3 bulan menyempurnakan senjata adalah sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Selanjutnya, niat Su Zimo adalah untuk mengalahkan Feng Haoyu sepenuhnya selama pertarungan akhir tahun. Jika berita tentang prestasinya tersebar sekarang, ada kemungkinan Feng Haoyu dapat menghindari tantangan tersebut. Hari ini, Su Zimo keluar dari gua tempat tinggalnya dan terbang menuju puncak eliksir dengan pedang terbangnya. Dia bermaksud menghabiskan waktunya untuk mempelajari kerajinan ramuan penyulingan. Karena kelima puncak itu tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama sebelum Su Zimo tiba di puncak eliksir. Setiap sore, murid sekte dalam yang merupakan eliksir Refinement Masters akan maju untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kerajinan memurnikan eliksir dan murid dari kelima puncak dipersilakan untuk belajar. Eliksir dan Weapon Peak memiliki kekuatan yang sama, keduanya adalah dua puncak terlemah di Ethereal Peak. Namun, ada sedikit lebih banyak murid di Eliksir Peak daripada Weapon Peak. Alasannya sederhana, seorang eliksir Refinement Master dapat membuat eliksir untuk dirinya sendiri yang merupakan pendorong besar untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, Master penyempurnaan senjata hanya bisa membuat senjata roh. Meskipun mereka meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, itu tidak berguna untuk kultivasi seseorang. Ada banyak pembudidaya yang berbakat dalam penyempurnaan senjata tetapi gagal membentuk inti. Karena itu, mereka masih mati karena usia tua dengan umur 100 tahun. Yang terpenting, pemurnian eliksir relatif lebih sederhana daripada senjata karena tidak memerlukan langkah pengumpulan roh. Pengumpulan roh adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga sepanjang sejarah waktu, tidak ada master penyempurnaan senjata yang berani menyatakan tingkat keberhasilan 100%, Su Zimo adalah satu-satunya. Kedatangan Su Zimo di Eliksir Peak cukup menarik perhatian. Setelah peristiwa arena roh, sekarang hanya ada sedikit murid percobaan dari 5 puncak yang tidak mengenalinya. Perseteruan antara dia dan Feng Haoyu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tentu saja, murid-murid Eliksir Peak juga tidak terkejut dengan kemunculan Su Zimo di Eliksir Peak. Sore, seorang master penyempurnaan eliksir sekte dalam yang berdiri di depan alun-alun Eliksir Peak memberi isyarat dengan tangan mereka dan kerumunan itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Rekan-rekan sekte, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum Anda memulai penyempurnaan eliksir. Master Eliksir Refinement Sekte dalam berkata perlahan, ada 9 tingkat eliksir. Biasanya, eliksir grade 1 cocok untuk Ki Refinement Warriors. Kelas 2, penggarap pendirian yayasan. Grade 3, inti emas yang disempurnakan. Jika Ki Refinement Warrior mengkonsumsi obat mujarab tingkat 3, tidak hanya itu tidak menguntungkan mereka sama sekali, mereka bahkan mungkin mati di tempat. Su Zimo mengangguk setuju. Logika dibaliknya sederhana, sama seperti saat dia melahap buah api merah. Jika tubuh seseorang tidak mampu menahan energi yang luar biasa, mereka hanya akan pecah dan mati. Siapapun yang dapat membuat eliksir tingkat 1 adalah master penyempurnaan eliksir dasar. Kelas 2, master penyempurnaan eliksir tingkat menengah. Tingkat 3, ahli penyempurnaan eliksir tingkat lanjut. Nama saya Bo Suezen dan saya adalah master penyempurnaan eliksir tingkat menengah. Banyak murid di bawah memandangnya dengan kagum. Pernahkah kalian mendengar pepatah bahwa setiap obat mengandung 30% racun? Bo Suezen melanjutkan, itu juga sama untuk ramuan di dunia kultivasi. Namun, racunnya sekarang mengacu pada kotoran yang terkandung dalam ramuan. Semakin sedikit pengotornya, semakin baik kualitas ramuannya. Jika ramuan bisa mengandung setidaknya 89% kotoran, itu benar-benar ramuan beracun untuk pembudidaya. Kerumunan tertawa kecil. Kakak Bo, bagaimana kita membedakan antara kualitas ramuan? Seorang murid dari Araipik yang baru mulai belajar tentang ramuan juga bertanya. Tatapan Bo Suezen berhenti sejenak pada Su Zimo sebelum tertawa kecil. Aku melihat bahwa kita juga memiliki murid dari Weapon Peak. Sebenarnya, perbedaan kualitas eliksir sama dengan senjata roh, keduanya memiliki pola yang jelas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka disebut pola roh dalam penyempurnaan senjata sedangkan untuk penyempurnaan eliksir, mereka disebut pola eliksir. Ada 5 tingkatan kualitas yang berbeda untuk setiap tingkat ramuan. Kualitas terendah akan menunjukkan satu baris pola eliksir. Tentu saja, seorang eliksir Refinement Master tidak perlu mengumpulkan polanya sendiri. Itu hanyalah representasi dari jumlah ketidakmurnian di dalamnya. Ramuan tingkat rendah akan memiliki pola ramuan tunggal dengan kandungan pengotor 40%. Ramuan kelas menengah akan berisi 2 pola ramuan dengan 30% ketidakmurnian. Mengikuti logika itu, tingkat superior memiliki 3 pola dan tingkat tertinggi memiliki 4 pola. Jika seseorang dapat membuat eliksir dengan 5 pola, itu akan 100% murni dan itu disebut eliksir yang sempurna. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Jika itu seperti yang disebutkan Bo Suezen dan teori yang sama diterapkan pada senjata roh karena senjata roh tingkat tertinggi memiliki 4 pola roh. Mungkinkah ada senjata roh sempurna yang lebih kuat dengan 5 pola roh yang dikumpulkan? Secara teori, Su Zimo benar, senjata roh yang sempurna memang ada. Alasan mengapa tidak ada master penyempurnaan senjata di sekte yang menyebutkannya adalah karena pengumpulan roh terlalu sulit. Terlepas dari 5 pola roh, seseorang bahkan dapat menghitung dengan jari mereka jumlah master penyempurnaan senjata yang dapat membuat senjata roh kelas tertinggi di seluruh dinasti Zhou Agung.
Jika seseorang mengatakan bahwa persepsi roh adalah perasaan yang diperoleh melalui pengalaman, seseorang harus membutuhkan keberuntungan yang sangat besar untuk mengumpulkan 5 pola roh dan menciptakan senjata roh yang sempurna. Keberuntungan, afinitas, status, pemeliharaan, lingkungan, harmoni, situasi, kondisi mental, perpaduan sempurna dari berbagai faktor diperlukan untuk kemungkinan menciptakan senjata roh yang sempurna. Dan itu dengan prasyarat bahwa master penyempurnaan senjata sendiri berada di teladan penyempurnaan senjata. Suara Boswezen terdengar sekali lagi, ada 6 langkah untuk perbaikan obat mujarab juga. Langkah pertama adalah pemilihan bahan yang melibatkan pemilihan ramuan herbal dan resep obat mujarab. Setiap ramuan membutuhkan resep yang berbeda. Di dalam sekte, Anda dapat menukar resep menggunakan poin kontribusi. Di luar, Anda harus membelinya dengan batu roh. Secara alami, semakin langka resepnya, semakin mahal harganya. Bahkan eliksir grade 1 memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Ada essence nourishing elixir yang digunakan untuk menstabilkan fondasi seseorang dan menutrisi essence mereka dan ada juga spirit regeneration elixir yang digunakan untuk memulihkan spirit ki. Sesuatu seperti ramuan pengumpul roh adalah ramuan yang paling umum tersedia yang dapat membantu pembudidaya mengumpulkan ki roh dengan lebih baik. Obat mujarab itu lebih mudah disempurnakan pada saat bersamaan. Dari eliksir tingkat 1, eliksir pendirian yayasan adalah yang paling sulit untuk disuling yang membutuhkan bahan paling kompleks. Sesuai dengan namanya, eliksir pendirian yayasan dapat membantu prajurit pemurnian ki yang disempurnakan dengan menerobos penghalang ke pendirian yayasan. Kesenjangan dalam kultivasi antara kondensasi ki dan pendirian yayasan sangat besar. Jika seseorang mendapat bantuan dari eliksir pendirian yayasan, segalanya akan jauh lebih mudah. Su Zimo mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan setelah Boswezen pergi, dia duduk di tempat untuk waktu yang lama, memastikan dia mengingat semua yang telah dia pelajari sebelum berdiri. Sesampainya di kamar eliksir, dia menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan eliksir furnace dan resep untuk eliksir pengumpul roh sebelum kembali ke tempat tinggal guanya. Eternal Secret King, Chapter 98. Bab 98, sesuatu yang aneh. Kembali ke gua tempat tinggalnya, Su Zimo tidak terburu-buru untuk memulai penyempurnaan eliksir. Sebaliknya, dia terus merenungkan semua yang telah dia pelajari hari ini dan mencatat keraguannya dalam hati. Setelah itu, dia menghafal resep dari Spirit Gathering Elixir dengan hati dan begitu saja, 1 hari telah berlalu. Malam tiba. Menurut rencananya sebelumnya, Su Zimo seharusnya sedang berbaring di ranjang batu sekarang, mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Namun, karena dia tidak bisa lagi mengolah bagian pembersihan sumsum, Su Zimo hanya bisa tidur sambil mengikuti teknik pernapasan dan kedaluarsa dari 3 bagian pertama, tempering tubuh, transformasi tendon, dan penguatan tulang. Syukurlah, dia baru saja mempelajari bagian pembersihan sumsum dan itu belum menjadi kebiasaan baginya. Hari kedua, dia bangun dengan cerah dan pagi dan memulai kondensasi ki-nya. Mengambil batu roh dari tas penyimpanannya, dia mencengkeramnya di telapak tangannya dan mulai meningkatkan kultivasinya. Setelah kondensasi ki level 5, Su Zimo bisa merasakan penurunan yang jelas dalam kecepatan kultivasinya. Jika dia hanya menyerap ki roh menggunakan batu roh, kemungkinan besar dia hanya akan mencapai kondensasi ki level 8 paling baik pada akhir tahun. Lagi pula, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penyempurnaan eliksir serta teknik bertarung juga. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Su Zimo meninggalkan guanya sekali lagi dan menuju ke eliksir pik dengan pedang terbangnya. Yang mengejutkan, orang yang menjelaskan hal-hal hari ini adalah Master Eliksir Pik, seorang pemuda berambut coklat. Dibandingkan dengan Boswezen, pengetahuan pemuda berambut coklat tentang penyempurnaan eliksir jauh lebih dalam. Seperti yang dia jelaskan, tatapan pemuda berambut coklat itu dari waktu ke waktu tertuju pada Su Zimo karena suatu alasan. Setelah 1 jam mendengarkan, Su Zimo merasakan pemahamannya tentang penyempurnaan eliksir semakin dalam dengan banyak keraguannya sebelumnya menjadi jelas. Setelah berbicara, saat Su Zimo hendak pergi, pemuda berambut coklat itu memanggilnya kembali, memberi isyarat dengan tangannya. Su Zimo pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu? Bisakah kamu mengerti? Pemuda berambut coklat itu bertanya sambil tersenyum dengan sikap hangat. Meskipun Master Eliksir Pik tampak muda, nadanya tidak berbeda dengan orang tua, orang dapat mengatakan bahwa dia telah kembali ke penampilan mudanya. Ya, tidak buruk, Su Zimo menganggukkan kepalanya. Apakah kamu ragu? Su Zimo merenung sejenak sebelum bertanya, saya mendengar kakak senior Bo menyebutkan sebelumnya bahwa setiap obat mengandung 30% racun. Kecuali ramuan yang sempurna, setiap ramuan lainnya mengandung kotoran. Apakah itu akan mempengaruhi kultivasi para pembudidaya yang mengkonsumsinya? Pandangan menyetujui berkedip-kedip melalui mata pemuda berambut coklat itu saat dia mengangguk. Ada alasan mengapa kami menetapkan 40% pemotor sebagai nilai minimum untuk eliksir tingkat rendah di dunia penyempurnaan eliksir. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh senior sebelum kita melalui sejarah dan pengalaman. Oleh karena itu, ramuan apapun yang memiliki tingkat, bahkan tingkat rendah, tidak berbahaya bagi pembudidaya. Dengan sedikit jeda, pemuda berambut coklat melanjutkan, namun, senior telah menyebutkan dampak pada kultivasi seseorang jika mereka mengkonsumsi terlalu banyak ramuan sehingga kotoran menjadi endapan di dalam tubuh dan tidak dapat dibersihkan. Mengenai itu, ada banyak teori berbeda di dunia kultivasi tetapi belum ada yang menemukan dampak spesifik yang akan ditimbulkan. Su Zimo mengangguk. Pemuda berambut coklat itu menepuk pundak Su Zimo. Pulang dan berlatih. Penyempurnaan eliksir jauh lebih mudah daripada penyempurnaan senjata dan Anda akan menjadi lebih baik dengan latihan. Dengan level 3 Spirit Fire sebagai fondasi, Anda pasti bisa melakukannya. Jika Anda ragu di masa depan, silakan datang mencari saya kapan saja. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari. Dia mungkin menjadi alasan mengapa pemuda berambut coklat memimpin sesi hari ini. Tersentuh, Su Zimo menganggukkan kepalanya. Pemuda berambut coklat memberikan tas penyimpanan kepada Su Zimo. Ada cukup banyak ramuan roh di sini. Ini harus mencukupi kebutuhan latihan Anda. Simpan saja. Ragu sejenak, Su Zimo mengambil alih tas penyimpanan dan membungkuk dalam-dalam. Kembali ke gua tinggalnya. Su Zimo mengambil eliksir furnace miliknya dan mempersiapkan diri untuk perbaikan eliksir pertamanya. Di hadapannya, 4 set bahan ditata rapi sesuai jenisnya. Su Zimo juga sudah hafal resepnya. Langkah pertama pemilihan bahan telah selesai. Langkah kedua, ekstraksi. Sesuai dengan namanya, langkah ini membutuhkan penggunaan api roh untuk membersihkan kotoran di dalam ramuan roh untuk mengekstrak esensinya. Tidak seperti penyempurnaan senjata, tingkat api roh tidak menentukan hasil ekstraksi untuk penyempurnaan eliksir. Herbal roh memiliki kandungan roh yang tinggi dan tidak terlalu kaku, membutuhkan pemanasan terus-menerus dari api yang kuat. Sebagian besar ramuan roh rapuh dan suhu yang dapat mereka tahan juga berbeda. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan roh akan berubah menjadi abu dan seseorang harus melakukan ekstraksi baru.
Jika terlalu rendah, hasil ekstraksi yang diinginkan tidak akan terpenuhi. Itulah alasan mengapa eliksir Refinement Masters harus berlatih terus-menerus sehingga mereka memahami persyaratan suhu dari ramuan roh yang berbeda. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mengambil ramuan roh dan memulai proses ekstraksi. Swoosh! Saat apinya dinyalakan, ramuan roh berubah menjadi abu. Menonton di samping, harimau roh mencibir dengan cara mengejek. Su Zimo memelototi macan roh dan mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil setangkai ramuan roh lagi untuk percobaan baru. Kegagalan. Lagi. Gagal lagi. Coba lagi. Tatapan Su Zimo tegas dan tegas saat dia mencoba berulang kali, menyesuaikan suhu berkali-kali. Akhirnya, di bawah panasnya api, tangkai ramuan roh berubah menjadi saripati dalam bentuk bubuk. Menempatkan seberkas bubuk di sudut tungku eliksir, Su Zimo melanjutkan dengan ekstraksi ramuan roh lainnya. Itu adalah putaran kegagalan lainnya sampai dia akhirnya berhasil menempatkan seberkas bubuk lagi ke dalam tungku eliksir, terpisah dari seberkas pertama. Setelah 4 jam penuh, dahi Su Zimo dipenuhi keringat dan kirohnya hampir habis. Akhirnya, dia berhasil mengekstrak esensi dari 4 batang ramuan roh, menempatkannya di 4 sudut tungku eliksir. Sambil menghela nafas lega, dia duduk dalam posisi lotus dan mulai memulihkan kirohnya dengan tidak tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Su Zimo bangkit dan memulai dengan langkah ketiga pemurnian obat mujarab sintesis. Langkah ini membutuhkan pencampuran esensi bubuk dalam rasio dan urutan tertentu. Itu adalah langkah yang relatif sederhana karena rasio dan urutan didokumentasikan dalam resep. Namun, satu margin kesalahan akan memengaruhi konten eliksir yang dihasilkan dan dalam skenario terburuk, itu akan menjadi penyempurnaan yang gagal. Setelah sintesis adalah langkah keempat, ekstraksi sekunder. Ini adalah ekstraksi paling kritis. Kegagalan dalam langkah ini akan mengakibatkan pemborosan semua upaya sebelumnya. Penggabungan dari 4 esensi herba roh yang berbeda akan menghasilkan perubahan struktural sedemikian rupa sehingga panas tinggi dapat bertahan. Ini adalah waktu di mana nyala api dibutuhkan. Ini juga di mana keuntungan memiliki level 3 Spirit Fire masuk. Apakah ramuan dapat dibentuk atau tidak dengan grade akan tergantung pada jumlah kotoran yang dapat dibersihkan dengan langkah ini. Api roh level 3 merah tua memanaskan eliksir furnace berulang kali, mengubah esensi bubuk menjadi bentuk cair. 9 lubang tungku eliksir mulai merembes dengan asap putih saat bau obat yang harum keluar. Jika tingkat api roh terlalu rendah untuk langkah ini, asap hitam mungkin akan keluar bersamaan dengan bau yang menyengat. Setelah beberapa saat, ekstraksi sekunder selesai. Langkah kelima, pembentukan. Ini adalah langkah yang membutuhkan fokus mutlak dan gangguan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan pembentukan ramuan. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum membagi esensi di dalam eliksir furnace menjadi 9 bagian. Menggabungkan bersama, mereka secara bertahap mengambil bentuk dan memadat menjadi bentuk pil. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Eternal Secret King, Chapter 99. Bab 99, Serangan Burung Bodoh. Ledakan. Ledakan yang menusuk telinga terdengar saat pintu masuk utama ke tempat tinggal gua dibanting terbuka lebar. Seketika, kedua pintu jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan awan debu. Seseorang tidak boleh diganggu selama proses pembentukan pil. Tidak sadar, Su Zimo benar-benar terkejut saat melihat pil yang akan dibentuk meledak di tempat. Usahanya sia-sia. Tidak hanya itu, karena Su Zimo masih tertegun, mulutnya sedikit menganga dan akhirnya memakan seteguk debu. Dia akhirnya akan menghasilkan buah untuk penyempurnaan ramuan yang telah dia habiskan sepanjang sore hanya untuk melihatnya menjadi asap. Saat itu, Su Zimo bahkan berpikir untuk membunuh seseorang. Tidak dapat mengendalikan darahnya karena marah, dia berubah menjadi bentuk iblisnya. Gak, gak. Pada saat itu, tangisan mengejek terdengar di depan gua tempat tinggalnya. Berbalik, dia melihat seekor bangau berdiri di pintu masuk gua tempat tinggalnya, mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan tampak gembira. Su Zimo hendak mengumpat ketika dia menyadari mulutnya dipenuhi debu dan terbatuk-batuk. Gak, gak. Ketika melihat itu, bangau itu semakin terhibur, jika bisa tertawa, itu sudah dilakukan sejak lama. Ini adalah bangau yang bertarung melawan Su Zimo di puncak depan ketika dia akan bergabung dengan sekte tersebut. Su Zimo langsung mengenalinya. Sepanjang waktu, burung bodoh ini memilih untuk tiba di titik kritis ini. Su Zimo sangat kesal sampai tinjunya yang melengkung berderak dan matanya merah. Mengaum, harimau roh melompat dan meraung ke arah bangau kecil dengan mata melebar. Melirik ke arah harimau roh, mata bangau kecil dipenuhi dengan penghinaan. Awalnya, roh macan agak berhati-hati dalam mengambil langkah pertama melawan bangau kecil yang merupakan roh setan. Namun, pandangan menghina itu langsung memicu semangat macan. Aku tidak bisa menerimanya dengan berbaring. Saya punya harga diri. Dengan raungan liar, ia bergegas dengan api yang keluar dari matanya. Bang, harimau roh dikirim berguling kembali lebih cepat dan lebih ganas daripada saat menerkam ke depan. Saat ia melompat ke depan, bangau kecil mengepakkan sayapnya dan menjatuhkannya ke belakang. Berguling beberapa kali di tanah, harimau roh memakan seteguk debu juga, terlihat sangat menyedihkan. Membalik, harimau roh memuntahkan debu dan berteriak, siap untuk menyerang sekali lagi. Kembali, Su Zimo memanggil dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, harimau roh mundur seolah-olah sedang menunggu perintah Su Zimo sejak awal. Pada akhirnya, harimau roh hanyalah makhluk roh dan bukan tandingan burung bodoh itu. Baiklah, karena kamu menghancurkan sekumpulan ramuanku hari ini, mari gunakan itu untuk menghapus perseteruan kita. Mulai sekarang, jangan datang mencariku dan aku juga tidak akan menyinggung perasaanmu. Bagaimana suaranya? Su Zimo memutuskan untuk bernegosiasi dengan burung bodoh itu karena perseteruan mereka tidak terlalu dalam. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang damai di masa depan. Terlepas dari penyempurnaan eliksir, Su Zimo tidak akan mampu menanganinya bahkan jika burung bodoh itu datang sesekali selama kultivasinya. Gak, gak, bangau kecil mengangkat kepalanya dengan jijik. Su Zimo mengerutkan kening, burung bodoh itu sepertinya tidak ingin membiarkan semuanya berakhir di sini. Karena sesepuhmu adalah mystical guardian beast dari sekte, aku tidak ingin menyakitimu. Anda seharusnya tidak terus mengganggu saya, kata Su Zimo perlahan dengan ekspresi tegas dan menghitam. Aduh, sial, kau. Bangau kecil terus berteriak dengan tatapan mengejek. Tanpa berkata apa-apa lagi, Su Zimo menepuk tas penyimpanannya saat busur berwarna merah darah muncul di tangannya. Panah, muatan, dan busur yang digantung seperti bulan purnama. Seluruh prosesnya cair seperti air seolah-olah dia telah mempraktikkannya berkali-kali. Swoosh! Suara anak panah yang merobek udara terdengar saat cahaya hitam melesat melewati bangau kecil, meleset 1 inci pun. Kecepatan anak panah itu begitu cepat sehingga bangau kecil melompat kaget, benar-benar tidak siap.
Su Zimo menyatakan dengan dingin, panah itu hanyalah tembakan peringatan. Jika kamu terus menggangguku, aku akan membunuhmu dengan panah berikutnya. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo berani membunuh burung bodoh itu kecuali dia lelah hidup, itu hanyalah sebuah ancaman. Selain itu, burung bodoh ini masih dalam masa pertumbuhan dan hanya bermain-main, itu tidak pantas mati hanya untuk itu. Gak, gak. Setelah mendengar pernyataan Su Zimo, bangau kecil sangat marah saat mengepakkan sayapnya. Menatap Su Zimo dengan tajam, ia ingin melibatkannya dalam pertarungan. Dengan gerakan cepat, Su Zimo berlari keluar dari gua. Kali ini, bangau kecil disiapkan saat terbang ke langit seketika. Berputar di sekitar langit, cakarnya berkilau berbahaya seolah-olah bisa menukik kapan saja. Su Zimo melengkungkan busurnya sekali lagi. Swosh, swosh, swosh. Dia menembakkan 3 anak panah dengan sekuat tenaga. Bangau kecil menghindari semua yang ada di udara dengan gesit. Gak, gak, ia berteriak keras, menertawakan keterampilan memanah Su Zimo. Su Zimo mulai menyesali banyak hal sekarang. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menusuk sayap burung bodoh itu dengan panah pertamanya saat tidak dijaga. Tapi sekarang, hal-hal aneh baginya. Bahkan jika dia bisa menggunakan pedang terbangnya, dia tidak akan pernah gesit di udara seperti bangau roh bersayap. Dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Terlebih lagi, Su Zimo tidak berani melawan bangau roh dalam pertarungan jarak dekat saat ini. Jika dia kehilangan kendali atas darahnya dan menunjukkan tanda-tanda iblisnya, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, jika dia ingin menggunakan pedang terbangnya, dia hanya berada di level 6 Ki Condensation. Dia mungkin tidak dapat melukai bangau meskipun bangau itu berdiri diam untuknya. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Setelah berdiri di pintu masuk sebentar, Su Zimo menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan pada burung bodoh itu dan memutuskan untuk kembali ke guanya. Saat dia duduk, bangau kecil muncul di depan gua dan mulai berteriak bahkan sebelum dia bisa menarik napas. Burung bodoh itu, karena marah, Su Zimo bergegas keluar sekali lagi. Sekali lagi, bangau kecil terbang. Saat Su Zimo kembali ke guanya, bangau kecil kembali. Itu menolak untuk memasuki guanya dan malah berdiri di pintu masuk mengejeknya sambil menangis dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, Su Zimo punya firasat buruk. Jika burung bodoh ini melanjutkan dengan ini, terlepas dari penyempurnaan eliksir dan peningkatan kultivasinya, bahkan istirahat malam yang nyenyak akan menjadi mimpi pipa. Cukup benar, Su Zimo baru saja memperbaiki pintu gua tempat tinggalnya ketika bangau kecil memecahkannya sekali lagi. Bangau kecil berdiri di luar dengan Su Zimo tetap di dalam. Pria, burung bangau, dan macan roh menghabiskan hari mereka saling memandang tanpa melakukan apa-apa. Untuk itu, bangau kecil menemukan kegembiraan yang luar biasa. Pria dan harimau itu sangat menderita. Selama beberapa hari berikutnya, bangau kecil akan mengunjungi gua tempat tinggal Su Zimo dari waktu ke waktu, sambil menangis keras di luar. Kadang-kadang, manusia dan harimau itu akan bernapas lega begitu bangau kecil pergi. Tapi, saat mereka mencoba untuk tidur, bangau kecil akan kembali. Tidak hanya Su Zimo tidak dapat mengolah atau memurnikan ramuan, bahkan tidur adalah tugas yang berat baginya. Sudah beberapa hari sejak manusia dan harimau itu tidur. Baik Su Zimo dan harimau roh telah kehilangan banyak berat badan. Harimau roh hampir menangis. Sebelumnya, dia disiksa oleh Su Zimo karena alasan yang tidak diketahui di gua ini, diperintahkan untuk mengaum terus-menerus. Sekarang, seekor burung bodoh muncul entah dari mana untuk menyiksa mereka. Saat ini, harimau roh menderita trauma mental. Ia bahkan memikirkan apakah ia harus meninggalkan Su Zimo untuk sementara waktu sehingga ia dapat melarikan diri ke hutan untuk tidur nyenyak. Eternal Secret King, Chapter 100. Bab 100, Menggali Formasi. Pagi ini, Su Zimo memakai 2 lingkaran mata hitam, terlihat lelah dan lelah dengan mata merah, dia dalam kondisi yang sama dengan harimau roh. Di bawah siksaan bangau kecil, itu adalah malam tanpa tidur lagi bagi pasangan manusia dan harimau. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, ini tidak bisa dilanjutkan. Kita harus memikirkan sesuatu. Harimau roh itu lesu dan mengangkat kepalanya dengan mengantuk. Mengandalkan harimau roh untuk menekan bangau kecil terlalu tidak realistis. Itu memiliki garis keturunan normal dan itu jauh sebelum maju menjadi iblis roh. Bahkan jika itu bisa berubah menjadi iblis roh, itu tidak memiliki cara untuk terbang dan hanya akan dipimpin oleh hidung bangau kecil. Metode Su Zimo saat ini tidak cukup untuk menekan bangau kecil juga. Baik pria maupun bangau itu tidak dapat melukai satu sama lain, tetapi Su Zimo tidak dapat membuang-buang waktu ini. Dia telah mempertimbangkan untuk meminta bantuan senior sekte juga. Namun, mengingat status bangau, itu bukan jaminan bahwa dia akan menerima bantuan apapun. Selain itu, Su Zimo juga memiliki egonya. Apakah dia akan dikalahkan oleh burung bodoh? Setelah hening lama, dia melihat ke arah harimau roh di dekatnya dan berkata dengan tegas, aku akan keluar sebentar. Jangan ikuti saya. Selama aku tidak di sini, burung bodoh itu tidak akan mengganggumu. Saat macan roh mendengar itu, ia menjadi segar kembali dan sangat tersentuh hingga air mata hampir mengalir di pipinya. Jika Su Zimo tidak pergi, macan roh siap keluar untuk melewati kesulitan ini juga. Menepuk kepala harimau roh, Su Zimo meninggalkan tempat tinggal gua dan memanggil pedang terbangnya, melaju menuju puncak arai. Setelah banyak berpikir, dia menyimpulkan bahwa hanya formasi susunan yang bisa menekan burung bodoh itu. Jika dia bisa membuat formasi susunan besar di depan guanya yang mirip dengan kabut yang melindungi sekte, dia akan bisa menyingkirkan burung bodoh itu untuk selamanya. Su Zimo tidak memiliki pengetahuan tentang formasi dan dia harus belajar dari awal. Namun, itu lebih baik daripada membuang-buang waktunya di gua tanpa menyelesaikan apapun. Tak lama kemudian, dia tiba di Arai Peak. Saat itu masih pagi dan tidak banyak murid di Arai Peak, kebanyakan dari mereka berkultivasi di gua mereka. Alun-alun Arai Peak hanya akan diisi dengan lebih banyak murid percobaan yang datang sore hari ketika tiba waktunya bagi master formasi Arai Sekte dalam untuk berbagi pengalaman mereka. Mirip dengan jimat dan ramuan, formasi dibagi menjadi 9 tingkatan. Master formasi Arai dasar dapat mengatur dan menghilangkan sebagian besar formasi tingkat 1. Formasi kelas 2, Master formasi Arai menengah. Formasi kelas 3, Master formasi Arai tingkat lanjut. Ada banyak jenis formasi tetapi secara umum, mereka dapat dibagi menjadi 4 jenis, formasi membunuh, menjebak, ilusi, dan buffing. Formasi 8 distresses adalah jenis formasi ilusi sedangkan formasi kabut yang melindungi sekte adalah kombinasi dari jebakan di atas formasi ilusi. Dalam istilah awam, prinsip di balik pembentukan formasi adalah memanfaatkan berbagai pola formasi yang tidak jelas sambil mengumpulkan kiroh untuk mengaktifkan berbagai efek. Berbeda dengan 4 puncak lainnya, Arai Peak memiliki struktur simbolis.
Di sebelah barat area Peak adalah arena roh mereka dan di sampingnya berdiri pagoda 10 formasi. Ada 10 lantai pagoda yang berisi formasi berbeda di setiap tingkat. Setiap kali seorang kultivator masuk, mereka akan jatuh ke dalam formasi dan mereka hanya bisa naik ke lantai 2 jika berhasil menghilangkannya. Mengikuti logika itu, hanya pembudidaya yang melewati 5 formasi pertama yang memenuhi syarat untuk disebut master formasi arai dasar. Kedatangan Suzimo tidak menimbulkan banyak kehebohan. Namun, banyak murid arai Peak terkejut. Hanya ada 6 bulan tersisa hingga pertemuan akhir tahun. Semua orang tahu bahwa Suzimo harus mengerjakan obat mujarab dan penyempurnaan senjata sambil mempersiapkan duel melawan Feng Haoyu. Tidak ada waktu sama sekali. Sebagian besar murid yang hadir di arai Peak berpikir bahwa penampilan Suzimo untuk mendengarkan formasi adalah karena yang terakhir telah memilih untuk menyerah pada duelnya melawan Feng Haoyu dan mencemoohnya. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Suzimo ada di sini karena dia tidak punya pilihan. Dia secara alami berharap bahwa dia dapat menghabiskan seluruh usahanya untuk menyempurnakan ramuan, meningkatkan kultivasinya dan melatih teknik bertarung. Namun, kemunculan burung bodoh itu telah merusak semua rencananya. Sejak hari itu, Suzimo tinggal sementara di arai Peak. Tentu saja, tidak mungkin arai Peak menyediakan tempat tinggal gua bagi Suzimo. Dia menghabiskan hari-harinya di arai chamber, jarang muncul dan mempelajari buku untuk mempelajari berbagai formasi. Dimulai dengan formasi paling dasar, dia belajar dan menggali lebih jauh, mengeksplorasi dan meneliti. Tentu saja tidak mungkin bangau kecil melepaskan Suzimo. Namun, malu membuat keributan di dalam arai chamber tempat Suzimo bersembunyi. Sebaliknya, itu hanya sombong secara internal. Huff, kamu tidak bisa bersembunyi di sana selamanya. Suzimo menghabiskan periode waktu berikutnya di arai Peak. Dia tidak hanya menghafal semua formasi grade 1 di arai chamber, dia sekarang sedang meneliti formasi grade 2. Karena bangau kecil adalah makhluk tingkat iblis roh, Suzimo harus mengandalkan kekuatan formasi tingkat 2 untuk menekannya. Formasi kelas 1 bisa membunuh, menjebak, atau menyihir makhluk roh. Namun, roh iblis jauh lebih kuat dan dapat menembus formasi tingkat 1 dengan kekuatan kasar. Suzimo menghabiskan waktu kurang dari sebulan untuk menghafal dan memahami formasi kelas 1. Alasan mengapa dia berkembang begitu cepat adalah karena dia mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya ke dalam formasi. Di dunia kultivasi, tidak banyak orang yang akan menjadi ekstrim ini. Namun, Suzimo terpaksa terpojok oleh bangau kecil dan hanya bisa menggunakan setiap momen yang dia miliki untuk belajar tentang formasi. Dibandingkan dengan formasi grade 1, grade 2 jauh lebih kompleks. Suzimo menghabiskan lebih dari 2 bulan sebelum dia menghafal dan memahami sebagian besar formasi kelas 2. 3 bulan. Dia telah menghabiskan 3 bulan penuh di arai Peak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Suzimo adalah orang yang cerdas dengan bakat yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang ditemukan Dai Yue ketika dia pertama kali mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Ditambah dengan tekanan dari bangau kecil, upaya sepenuh hati Suzimo untuk mempelajari formasi terbayar dengan baik. Ada 2 lantai di arai chamber dan lantai 2 diisi dengan manual formasi grade 2 dengan hampir tidak ada orang di sekitarnya. Karena Suzimo telah menghabiskan 2 bulan terakhirnya di lantai 2 arai chamber, sebagian besar murid arai Peak berpikir bahwa dia telah pergi sejak lama dan perlahan-lahan melupakannya. Pagi ini, Suzimo keluar dari arai chamber. Matahari sedikit menusuk matanya setelah sekian lama. Berdiri di depan arai chamber, Suzimo mengingat semua yang telah dia pelajari selama 3 bulan terakhir sebelum menuju pagoda 10 formasi. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerti dan tahu tentang formasi, dia harus mengujinya. Pagoda 10 formasi adalah ujian sempurna untuk menentukan di mana Suzimo berada setelah 3 bulan mempelajari formasi. Di sebelah kiri pagoda adalah arena roh arai Peak. Di sebelah kanannya, sebuah prasasti tinggi yang terukir dengan garis-garis tebal kata-kata didirikan. Bagian atas menampilkan nama, bagian tengah menampilkan jumlah lantai yang dibersihkan, dan bagian terakhir menampilkan waktu yang dibutuhkan. Suzimo meliriknya dengan santai. Karena di pagi hari, tidak ada murid percobaan lain di dekat pagoda 10 formasi. Hanya ada orang tua yang duduk tegak dengan ekspresi tabah di wajahnya, tampak sehat dan penuh semangat.